Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Nina Hanafi. Apa kabar, Nina? Halo John, kabar baik. Terima kasih banyak. Terima kasih saya diterima di sini di Kabari. Terima kasih juga. Dan apakah bisa memberi background dari Nina Hanafi, lahir dari mana, sampai bisa karir di consultation? Ya, nama saya Nina Hanafi. Saya lahir di Havana, di mana saya hidup selama 8 tahun. Setelah itu keluarga saya pindah ke Perancis, Paris. Di situ saya sekolah di Universitas Sorbonne. Kemudian saya teruskan di business school di Perancis juga. Selain saya memang menjalani usaha keluarga restoran Jakarta Bali, menjalani ini consulting group yang namanya IDE Group Consulting, yang terdiri dari members diaspora dan orang Perancis dan orang dari beberapa asal diaspora yang berada di Belanda juga, dari Australia juga. Nina, silakan sebut anggota dari IDE Consulting. The co-founders of IDE Group is Narita Septianti, Pascal Bouet, and Meti Mandagi. We have also, of course, Chef Agus Hermawan, who is in charge of Horeca Division restaurants. And we talked about that, about the fact of sometimes restaurants needing advice on how to re-engineer a restaurant to make its bets. Begitu. Tujuannya IDE Group. IDE itu akronimnya itu artinya Indonesian Diaspora Experts. Itu consulting group yang terdiri dari experts diaspora yang keinginannya adalah membantu perusahaan Indonesia untuk masuk pasar Eropa dan juga membantu perusahaan yang setempat untuk bisa berbisnis di Indonesia. Begitu, John. Nah, inspirasi dari Nina dari mana sampai bisa buka consultation company? Inspirasinya itu adalah dari audit situasi beberapa tahun ini. Yang saya lihat banyak keinginan dari Indonesia untuk ekspor. Dan itu juga menurut saya memang harus dibantu, dibimbing oleh orang setempat. Seperti tadi John mengutarakan, kita harus tahu lingkungan, kita harus tahu regulasi, kita harus tahu juga dari segi budaya, bagaimana berkomunikasi. Kalau kita ingin ekspor atau establish bisnis kita di negara yang lain, kita harus pasti adaptasi. Adaptasi dengan orang setempat. Komunikasinya pun harus beradaptasi. Berarti itu satu memang global concept ya, yang memang harus dire-adapt. Untuk itu, IDE Group Consulting didirikan. Kita beberapa members, semua jelas bisa bahasa Inggris, karena ada juga orang Perancis, ada Belanda juga. Begitu, dan idenya adalah, ide intinya adalah kita sebagai diaspora bisa menyumbang
bisa memfasilitasi kreasinya perusahaan di negara setempat, atau kadang-kadang bukan kreasi usaha, tapi hanya mencari jalur distribusi, atau juga pun bikin acara, let's say mau bikin fashion show, begitu itu juga bisa. Dari segi marketing, kita punya experts, kita jelas punya lawyers, akuntan, ada juga partner yang bisa graphic design, yang memang profesinya memang graphic design, ada yang juga web designers, ada yang interior design dan arsitek. Jadi cukup luas ini kualifikasi dari members yang ikut ide Group Consulting, John. Dan seandainya ada seorang dari Indonesia yang ingin ekspor produk Indonesia, mulainya bagaimana? Biasanya, what is your experience? Bagaimana mereka mulai kontak? Biasanya mereka punya produk dan mereka memang hanya cari jalan untuk menjualnya di luar. Namun kadang-kadang memang produk tersebut itu harus diadaptasi. Kadang harus diadaptasi dari tulisan yang tercantum itu untuk mengikuti regulasi setempat. Sebenarnya untuk mengoptimisasi penetrasi pasar itu juga ada bagusnya kemasannya dirubah. Itu juga mungkin juga harus mencari distributornya. Distributor grosiran atau distributor langsung ke retail. Nah, seandainya makanan ya, jadi kalau seandainya mau ekspor produk dari Indonesia ke Perancis makanan, prosesnya bagaimana, Nina, sekarang? Untuk makanan itu memang kita punya expert khusus ya untuk regulasi itu memang harus di-study dulu. Dan sebaiknya juga selalu harus punya view dari kompetitor. Kompetitor itu siapa dalam rank produk tersebut. Kompetitornya itu siapa, dengan harga apa, dan kemudian ambil keputusan untuk segmen apa yang kita ingin capai. Nah, kalau kita bicara tentang segmen, produk apa yang dari Indonesia yang bisa diekspor ke Prancis yang cukup demand-nya? Ini pertanyaan yang sebenarnya luas sekali ya. Produk kita itu sebenarnya kalau mau dibilang bisa juga sama compete dengan produk Thailand. Kita punya produk agrikol kita itu sama. Yang kita harus tuju adalah sistem untuk ekspor. Di sini mereka punya toko-toko Asia yang cukup besar, yang memang intinya produknya asal dari China, Thailand, dari Indonesia itu masih sedikit. Masih sedikit. Pernah waktu itu masuk Indomie, sampai sekarang saya rasa sudah slow itu ekspornya. Kalau ke Prancis ya, khususnya. Nah, kalau menurut Nina, itu kenapa jadi produk Indonesia kurang di Prancis yang diekspor? Kalau produk, begini, kalau kita memang belum cari produk Indonesia, kriteria nomor satu adalah harga. Untuk memperkenalkan satu produk dan untuk tarik konsumen. Itu dari polisi harga kita. Yang mana biasanya produk Indonesia itu cukup di atas produk yang lain. Jadi untuk produk yang harga dibandingkan dengan negara seperti Thailand atau Vietnam atau China gitu ya. Jadi mungkin harga Indonesia agak lebih tinggi gitu. Ya, untuk umpamanya kelapa, tapi memang mutunya juga lah beda. Coba terangkan. Produk kita mutunya memang agak
lebih tinggi. Seperti kita ambil contoh bir bintang. Bir bintang di Perancis itu termasuk mahal. Harga kita beli grosir itu lebih mahal dari harga retail price di supermarket. Itu untuk menunjukkan bahwa memang jatuhnya kalau sudah sampai ke konsumen itu harganya lebih tinggi. Nah, apakah itu harga mungkin dari Indonesia-nya sudah tinggi kalau orang beli bir bintang di Indonesia lebih tinggi, atau mungkin karena kalau ekspor itu kan banyak ongkos seperti perjalanan, transportasi segala macam, custom ya, atau apa custom duty ya. Kenapa itu? Kalau harga lebih tinggi, saya rasa bisa dari harga pokok, bisa dari bea, dan bisa juga dari volume dari produk yang diekspor. Semakin banyak, pasti kita bisa menurunkan harga beli. Nah, kalau menurut Nina, solusinya apa untuk bisa produk Indonesia lebih meluas di Perancis? Di Perancis atau di dunia, John? Atau di dunia, betul. Saya rasa harus ada insentif juga untuk ekspor dari pusat. Kemudian harus tetap selalu ada soft power yang membantu mempromosikan Indonesia dan produk Indonesia. Itu juga untuk approach distributor besar untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia. Di sini sudah umpamanya ada importir di Belanda yang memang cukup aktif dan dari Belanda bisa menyebar ke negara-negara lain di Eropa. Itu karena ya euro ya, United Euro ya. Jadi mereka kalau sudah bisa import di salah satu negara di euro, itu bisa no problem untuk lewat borders ya, perbatasan, bukan? Betul. Ada juga solusi satu lagi adalah kita kerjasama restoran diaspora. Restoran diaspora yang memang sudah memajukan kuliner dan budaya, mungkin bisa juga diajak kerjasama untuk mempromote produk Indonesia. Coba kasih sekaligus contoh. Kasih contoh. Contoh would be umpamanya have a counter dengan beberapa produk Indonesia yang ikonik seperti spices. Itu kan kita harus cari relasi sama satu restoran, ya bisa menjual umpamanya lada, garam dari Bali umpamanya. Garam dari Bali itu ada ya, seorang Prancis yang membuat garam Amet dari Amet yang packagingnya bagus. Jadi kita offer the image of Indonesia sama spices yang kita punya. Bisa garam dari lada dari Bangka, lada dari Bangka, garam dari Bali, bisa madu dari what origin, and terang saja kopi. Kopi luwak itu sangat terkenal di dunia sebagai kopi yang enak dan sangat mahal, sama dengan Blue Jamaica. Jadi kita bisa mulai dengan iconic products yang kita bisa kurasi, karena penting kita, kalau kita membuat satu seleksi dari beberapa produk, itu kita harus ngambil yang enak, bagus, kemasannya yang sangat menarik untuk membantu menjual brand Indonesia kita. Dan untuk pemirsa Kabari yang tidak
belum kenal Nina Hanafi. Nina Hanafi pemilik Jakarta Bali restoran di Paris, ya. Jadi itu salah satu contoh yang Nina kerjakan sekarang adalah introduce produk Indonesia lewat restoran, bukan begitu kan? Iya, begitu juga John. Tapi ide grup consulting itu, idenya itu kenapa? Karena selama kita berdiri, kita lihat beberapa inisiatif buka restoran itu tidak bertahan. Kadang-kadang hanya 2-3 tahun. Itu sayang. Jadi kita harus cari itu solusi bagaimana membantu teman-teman untuk bisa meng-create satu perusahaan yang sustainable. Yang penting jelas konsep, lokasinya, marketing juga. Designing the menu itu juga sangat penting. Ini saya ambil contoh restoran ya, contoh konkret untuk orang yang mau buka restoran. Website juga penting. Umpamanya kita harus sadar bahwa kalau kita masuk satu negara itu perbedaan budaya itu pasti ada. Dan bagaimana kita bisa hemat waktu dan lebih efisien lagi itu dengan bimbingan, advice yang kita bisa beri. Di Indonesia umpamanya kita bisa jual lewat Instagram. Kalau di Eropa itu tidak mungkin satu perusahaan hanya punya Instagram dan tidak punya website. Itu kredibilitas satu perusahaan itu, website. Belum tentu kalau di Indonesia orang bisa berbisnis hanya lewat Instagram dan bisa laris manis. Banyak perbedaan budaya yang penting kita take in account, kita tanggapi. Karena itu sangat decisif untuk kelancaran bisnis kita. Jadi dari melihat beberapa contoh di mana tidak connect, produk kita itu banyak dan bagus. Indonesia has talent, has products kaya sekali, tapi bagaimana kita bisa menyambungkan itu ke pasar, itu problematika kita. Makanya kita memang mendirikan ini ide grup dengan teman-teman diaspora, karena diaspora lah yang mengetahui negara setempat. Selain itu jelas kalau kita buat usaha, kita perlu lawyer setempat, notaris setempat, akuntan setempat. Jadi satu network yang memang kita sediakan untuk orang yang ingin either buka usaha ataupun hanya mencari jalur distribusi atau cari satu opportunity, kesempatan untuk bikin suatu acara dengan menjual seperti fashion show umpamanya. Itu juga bisa, John. Nah, tantangan yang paling besar untuk eksportir dari Indonesia ke Prancis itu apa? Tantangan itu tantangannya adalah pengetahuan dari ekosistem setempat. Itu challenge yang terbesar, makanya saya rasa ke semua negara kalau kita memang ingin ekspor, kita tidak bisa hanya kita punya kenalan, oh kita kenal Bambang di Jerman, hari mungkin Bambang bisa bantu kita. Ini sudah waktunya kita ambil jalur profesional. Karena yang memang kurang kadang-kadang dalam sistematika kita ingin menjual adalah profesionalisasi dari keinginan marketing kita ini. Jadi let's put
all the chances on our side by preparing, analyzing, dan kemudian baru ambil keputusan bagaimana kita bisa masuk pasar Jerman, Belanda, Perancis. Begitu. Itu semuanya perlu preparation and sometimes surveys, of course, untuk mengoptimalkan investasi kita. Keinginan untuk menjual itu lumrah sebagai pengusaha. Tapi kita harus ambil maximum chances untuk mencapai target kita. Saya ada question ke Nina. Project apa yang IDE Consulting sudah accomplish? Okay, John. We have created a concept which is called Best of Indonesia. And presenting, which is a showcase of Indonesian best products in each category. And then we have also created My Little Bali, a fast food concept that can be easily duplicated in every country. And among events, we have participated in collaboration with Indonesian Diaspora Network France. We have created My Little Indonesia, which was a food stall with events, and we designed that from A to Z in the center of Paris, in front of the biggest hub of transportation. And at last, we participated in a project of a coconut factory in Indonesia, helping a French company to establish in Indonesia for a coconut extraction factory. Jadi ini seperti one-stop consultation ya untuk the whole European countries. Bukan? In fact, also a guidance on the project. We can interact as advisors to how we can adapt and adjust your product to better penetrate another country. Oke, Nina boleh memberi pesan terakhir untuk pemirsa KBRI? Pesannya jadi kita memang nanti saya beri mungkin websitenya idegroupconsulting.com. Di situ ada presentasinya partner-partner kita. Kita bisa intervene di beberapa sektor seperti hospitality, seperti hotel and restaurant setup, di media, di teknologi, di education, di luxury goods, John, and investment too. Investment in property, as you said, investment in companies. Karena kita juga bisa pikir bahwa ada beberapa restoran Indonesia milik diaspora dan mungkin satu hari itu bisa di take over or bisa di develop. You know, sometimes umpamanya saya kasih contoh La Durée. La Durée itu toko kue Prancis yang sudah lebih dari 1 abad, tapi hanya satu perusahaan beli dan membuat La Durée menjadi brand. Itu umpamanya bisa juga kita buat dengan satu restoran atau satu brand. Dan untuk balik ke konsep, saya rasa untuk ide grup kesempatan menyumbang dan membantu dan link Indonesia ke negara lain adalah membantu membuat konsep untuk restoran umpamanya, as long as hospitality is concerned. Membuat restoran bisa fast food,
umpamanya bisa bistronomi, bisa fine dining. Semuanya punya kriteria beda-beda, kriteria komunikasi yang berbeda. Jadi itu semuanya memang harus di-adapt. Seperti tadi John bilang, kadang kita tidak ke negara lain karena kita tidak tahu environment dan lingkungan. Mungkin dengan tahu bahwa ada teman-teman diaspora di beberapa negara dengan kualifikasi dan background yang profesional, yang sesuai, itu bisa menjadi helping hand untuk bantu develop bisnis dari Indonesia keluar. Baik, Nina, terima kasih untuk informasi. Dan untuk pemirsa Kabari, jangan lupa subscribe Kabari YouTube, ya. Dan sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak, John.